pagi kelas 7. Kali ini materi kita adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari unsur rupa dan juga teori warna. Sekarang kita belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, apa itu flora, fauna, dan alam benda? Oke, kita lihat. Pendahuluan, apakah kalian suka atau pernah menggambar? Nah, menggambar adalah, apa sih itu menggambar? Gambar adalah menggambar kegiatan kreatif yang dilakukan seorang perupa dalam membuat suatu objek gambar. Jadi, menggambar adalah kegiatan kreatif ya, karena melibatkan kreativitas kita dalam membuat suatu gambar atau objek. Dengan perantara gambar, manusia dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan sarana untuk mengekspresikan diri. Jadi, kalau kalian suka nih atau lagi senang, sedih, kesal, kalian ekspresikan bisa melalui gambar. Nah, objek gambar itu dapat berupa benda hidup maupun benda mati. Ya, ada benda hidup, ingat, benda hidup dan juga objek benda mati. Nah, mulai dari tumbuhan itu objek hidup ya. Kemudian hewan atau fauna ataupun alam benda. Alam benda itu bisa objek mati seperti batu, air terjun, awan, kemudian gelas, cangkir, dan sebagainya. Itu objek benda mati atau still life ya. Oke, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya, gambar bunga apa ini? Bunga mawar. Objek bunga mawar termasuk ke dalam objek flora. Oke. Pengertian menggambar, secara umum pengertian menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas media kertas. Jadi pada dasarnya di atas media kertas ya. Sedangkan pengertian secara khusus, menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Oke. Seperti itu ya. Gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Jadi kalian kalau mau menjelaskan sesuatu itu bisa melalui objek gambar. Ya, jadi kalau kalian punya tadi perasaan senang, sedih, atau marah, bisa melalui objek gambar. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Alam semesta merupakan sumber inspirasi kita ya untuk membuat objek yang tidak akan habis untuk digambar. Objek di alam itu bisa meliputi flora, fauna, dan alam benda. Menjadi sumber inspirasi dan eksplorasi tersendiri dalam menggambar. Oke, menggambar flora atau fauna ataupun alam benda itu tadi ya, benda atau objek tidak hidup seperti air terjun, batu, dan sebagainya. Dan tidak semua bentuk dapat dibuat dengan teknik dan konsep yang sama. Jadi kalau mau menggambar flora tentunya berbeda dengan kita mau menggambar fauna tekniknya, dan alam benda juga tentunya berbeda. Mau menggambar gelas, vas bunga, kemudian mau menggambar kendi, dan juga mau menggambar awan, kemudian air terjun, itu tentunya berbeda ya. Oke. Objek gambar, menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi terkadang juga membutuhkan objek nyata. Objek yang ada di alam tidak bisa dihitung berapa jumlahnya, banyak ya.
Jadi setiap benda yang ada di alam ini dapat dijadikan objek dalam menggambar. Secara garis besar, ada 3 objek utama yang menjadi pembahasan kita kali ini. Apa aja itu? Yang pertama ada flora, yang kedua ada fauna, yang ketiga ada alam benda. Oke, ini objek flora. Kenapa dikatakan flora? Karena ini merupakan tumbuhan. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daunnya, bunganya, ataupun buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau dapat digabung menjadi satu rangkaian. Misalnya ada bunga, ada daunnya, ada tangkainya, dan sebagainya. Oke, ini objek apa? Objek fauna. Oke, betul, objek fauna. Fauna atau disebutnya hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Kamu atau kalian bisa menggambar hewan mulai dari badannya, bentuk badan dasarnya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Kalau dia punya cakar. Sketsa merupakan bentuk-bentuk geometris yang akan membantu dan mempermudah kalian dalam menggambar hewan. Jadi sebelum menggambar langsung, kita kalau nggak langsung gambar kelinci, oh susah nih. Tapi kita punya cara, yaitu dengan membentuk globalnya dulu. Global itu bentuk dengan geometrisnya dulu. Misalnya kelinci bentuknya kan awalnya bentuknya bulat atau agak elips. Nah, kita buat bentuk elips dulu agak lonjong, horizontal, baru kita buat kepalanya bentuknya agak oval nih. Nanti ada tambahan bentuk ke samping. Nah, itu juga bisa dijadikan dasar kita dalam membuat gambar. Agar ketika membuat gambar lebih mudah, tidak terlalu sulit. Oke, yang ketiga, objek alam benda. Kenapa sih namanya alam benda? Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk ya, bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Contohnya, kalau misalnya alam benda buatan manusia itu seperti kendi, tadi gelas, mangkuk, kursi, beraneka ragam bentuk. Pokoknya apa yang dibuat oleh manusia itu adalah alam benda buatan manusia. Ya, lalu apa alam benda yang dibuat dari alam yang terbentuk memang ciptaannya dari Tuhan? Yaitu ada batu, batang kayu, air, awan, air terjun itu masuk ke dalam alam benda yang memang terdapat di alam. Ya, jadi ada 2 jenis objek alam benda. Jangan salah ya. Ketika kalian nanti mengenal gambar alam benda itu ada 2. Objek alam benda yang memang buatan manusia dan objek alam benda yang memang buatan Tuhan atau dari alam, memang terdapat di alam. Ya, kalau yang terdapat di alam itu seperti batu, misalnya kemudian air terjun, awan. Nah, misalnya ada objek awan merupakan objek yang termasuk objek alam benda buatan alam yang terdapat di alam. Misalnya ada manusia, nah itu jawabannya alam. Kalau misalnya objek kendi merupakan objek alam benda yang termasuk buatan manusia. Ya. Oke, ini ada objek alam benda yang termasuk buatan manusia. Ya. Ada juga objek alam benda yang buatan dari alam. Ada tomat dan sebagainya. Kendi, cangkir itu masuk ke dalam buatan manusia. Ya. Oke, objek alam benda. Oke, komposisi. Komposisi sudah kita pelajari pada prinsip rupa atau unsur rupa ya. Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, keselarasan dalam suatu karya seni. Nah, gambar bentuk alam benda yang baik harus memperhatikan komposisi sehingga gambaran dibuat dapat menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Nah, komposisi terdiri dari keseimbangan, balance. Keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan seimbang. Jadi kalau mau gambar guci atau menggambar vas bunga itu harus seimbang kiri sama kanannya. Nah, untuk membentuk objek tersebut kita bisa bentuk dari bentuk globalnya. Misalnya bentuk vas bunga itu kan
kayak tabung ya, kita buat dulu bentuk elips mendatar gitu, dibuat elips lebih banyak, kemudian baru nanti kita bisa bikin bentuk utuhnya ya. Jadi untuk seimbang agar menjadi tidak terkesan berat di salah satu sisi dan ringan di salah satu sisi. Ya, jadi kalau gambar itu nggak boleh di kiri di kanannya lebih gede besar ya, harus seimbang, harus simetris ya. Oke, lanjut lagi ke kesatuan. Kesatuan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur yang terpadu. Artinya keterpaduan dari bagi-bagian gambar, jadi tidak terkesan terbelah atau terpisah. Misalnya kamu menggambar objek vas bunga tadi. Vas bunga itu objeknya ada bunganya, bukan ada objek yang lain yang tidak seimbang. Misalnya ada vas bunga terus kemudian ada pohon pisang. Nah, itu tidak ada kesatuan ya. Vas bunga itu kan biasanya tempatnya ada di meja. Nah, jadi harus sesuai. Imajinasinya harus disesuaikan dengan keadaan nyata juga agar lebih memiliki keseimbangan, kesatuan ya, unity ya, kesannya unsur terpadu. Jangan kalian gambar pas bunga ada rumahnya di samping, pas bunganya kecil, rumah tidak nyambung ya. Jadi harus benar-benar dipadukan ya. Contohnya begini, ada gambar teko, ada cangkir, gelas, ada teh, kemudian baru ada lemon. Nah, itu bisa ada buah. Ya, itu nyambung. Kalau misalkan kalian gambar pas bunga atau gambar ada bunganya, ada gelas, cangkir, nggak apa-apa. Karena memang seperti itu ya pada dasarnya. Keirama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Gambar yang terkesan ritmisnya akan terasa enak dipandang mata dengan gambar yang acak-acakan dan tidak jelas pengaturan objeknya. Jadi ketika kita menggambar, itu wajib memiliki irama, ya, kesannya ada alurnya. Jadi bukan hanya cerita saja, tapi gambar itu harus memiliki alur. Ya, contohnya seperti ini ya. Ada iramanya, misalnya mau gambar pas bunga, terus iramanya dikasih apa ya? Kira-kira peletakan objeknya itu sama seperti kita mau fotografi. Ketika kita mau foto kan harus matching, harus ada iramanya, bajunya iramanya harus sesuai. Di atas misalnya warnanya merah, bawahnya hitam, itu kan kontras kelihatannya. Nah, seperti ini ada irama pergerakan ya yang teratur, terarah dan enak dilihat. Ini walaupun kita nggak tahu bentuknya apa, tapi kelihatannya enak dilihat ya. Oke. Gambar alam benda. Ya, jadi ada keseimbangan. Ini gambar alam benda seperti ini. Ada teko, ada cangkir, ada gelas, ada mangkok, ya. Ini ada keseimbangan. Kemudian ada botol, ada buku, ada kubus. Nah, ini punya keseimbangan. Gambar alam benda ya, komposisinya sesuai. Gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Nah, ini cara langkah 1. Ya, bentuk lingkaran baru gambarlah kelopak bunga. Ini langkah kedua. Jadi ada langkah-langkahnya, ini buat lingkaran dulu. Ketika kita mau menggambar bunga itu harus ada lingkarannya dulu. Buat lingkaran, bunga itu bulat kan, misalnya bunga matahari. Nah, berilah warna pada hasil gambar bunga bentuk aslinya untuk pola bunga. Ingat, kita sudah mempelajari teori warna, yaitu gradasi. Ketika kita mewarnai merah, bunga itu walaupun merah, jangan langsung merah semua. Karena apa? Kelihatannya gambar itu seperti monoton. Jadi harus ada gradasi. Di sini ada gradasinya. Warna merah di pinggiran, kemudian warna merah jambu dipadukan dengan warna putih. Baru di tengahnya ada warna coklat muda dengan coklat tua ya. Jadi harus punya gradasi. Ya, kita harus mampu mengekspresikan warna ketika gambar kita. Memang ada gambaran tidak proporsi, tapi kelihatannya enak ketika dia memiliki warna yang baik ya. Teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar objek flora, jadi dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagian flora yang dapat dijadikan sebagai objek gambar, misalnya bagian daun, kelopak bunga, dan buahnya. Langkah menggambar fauna sekarang jadi buat bentuk oval dulu untuk badan.
Baru di atasnya tambahkan bentuk kerucut untuk leher. Ya, kepala sama ekor. Baru deh dikasih bentuk globalnya dulu awal-awal ya, dari elips, oval. Baru dikasih arsiran atau warna pada gambar itik. Ya, jadi harus ada langkah-langkahnya. Jadi nggak langsung gambar itik, beda. Ya, kita beda dengan orang yang memang sudah seniman, yang sudah bisa membuat imajinasi yang khayalannya benar-benar tinggi imajinasinya. Ya, jadi harus ada tekniknya dulu. Menggambar objek alam benda, pada saat menggambar bentuk ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu proporsi bentuk benda yang akan digambar. Bentuknya ingat harus seimbang. Gambar pot bunga jangan gede sebelah, kiri kanan beda, jangan harus proporsi kiri kanan sama. Komposisinya dalam meletakkan benda, ingat tadi gak mungkin ada pas bunga terus lawan gambarnya adalah rumah atau pohon kelapa, karena bunga itu biasanya ada di meja, kemudian ada tadi gelas lah, ada makanan atau kue, nah itu bisa nyambung. Ada pas bunga, ada makanan, ada gelas, oh iya itu lagi mungkin ada di ruang tamu, nah itu cocok. Cahaya yang menyinari objek gambar dan membentuk bayangan, jadi harus tahu nih pencahayaan. Kalau cahaya datang di sebelah kanan, kita udah pernah belajar unsur rupa ya, maka bayangan objek ada di sebelah kiri. Kalau dari depan, cahayanya biasanya ada di belakang. Itunya ada di belakang ya, bayangannya ya. Kemudian objek yang terang atau ada kena cahaya, kiranya misalnya cahayanya nih kita mau gambar pas bunga, cahayanya ada di kanan. Nah, maka itu diarsirnya lebih tipis. Kalau yang nggak kena cahaya, arsirnya lebih tebal. Penggunaan arsiran yang D ya, atau warna yang akan membentuk kesan 3 dimensi. Pernah nggak lihat gambar alam benda itu gambar pas bunga aja kayak walaupun dia bentuknya dari pensil, diwarnai dengan pensil arsiran, tapi kok kayak nyata ya? Ya itu dia, karena adanya penggunaan arsiran. Arsiran, kadang kita menggambar objek lingkaran aja, kalau kita mengarsirnya dengan benar, maka kelihatan dimensinya. Ya, bentuknya seperti 3 dimensi. Awalnya kalau lingkaran doang kan hanya 2 dimensi tuh. Tapi ketika kita arsir akan memiliki ruang. Ya, 3 dimensi bentuknya. Penggunaan latar belakang atau background. Backgroundnya disesuaikan. Ingat prinsip rupa, ada kesederhanaan. Jangan menambahkan hal-hal yang tidak penting untuk menjadi background. Ya. Langkah menggambar alam benda, dibuat dulu gambar bentuk silinder. Ya, baru bentuknya dari sini, baru setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Ya, bentuk kotak dulu kotak jadi cangkir deh. Ya, ini kalau udah diarsir, disempurnakan dengan menggunakan arsiran atau warna. Ya, kesana ke 3 dimensi tidak, ya. Ini kira-kira bayangan ada di mana nih? Bayangannya ada di depan benda. Bayangannya ada di mana nih? Bayangan cahaya. Cahayanya ada di depan benda. Bayangannya ada di belakang di belakang. Ini cahayanya di sini. Kalau cahaya di sini gelap. Di sini agak-agak mulai gelap tapi agak terang. Ya, di sini gelap pasti. Ya, di sini gelap, di sini gelap. Ingat ya, pencahayaan ya pada benda. Oke, langkah ketiga. Lanjut, alat dan bahan dalam membuat gambar flora dan fauna serta alam benda. Kita nanti gambarnya flora dulu ya. Oke, dari satu-satu dulu flora. Kalau flora udah oke, baru kita ke fauna. Kalau fauna udah oke, baru kita ke alam benda. Buku gambar wajib A3. Kenapa harus A3? Karena kalian udah kelas 1 SMP. Kelas 3, kelas 2 nanti akan dipakai tetap ya. Karena standar biasanya dalam ikut lomba menggambar itu anak-anak diwajibkan untuk memakai A3. Ya, biar kalian juga terbiasa. Kemudian pensil ingat boleh 2B. Nah, kalau di sini kan banyak ada yang pensilnya 2B, 3B ya, terserah. Kalau misalnya memang kalian suka memang menggambar, mau lebih mengeksplor tentang arsiran, bisa dipakai pensil dari yang tipis sampai yang tebal. Kemudian ada penghapus ya. Untuk menghapus karena pasti ada kesalahan ketika kita mulai menggambar, apalagi baru ya. Kemudian ada pensil warna. Ini untuk pewarnaan menggunakan teknik
kering. Kalau mau teknik kering pakai krayon juga bisa, tapi hati-hati ketika mewarnai menggunakan krayon karena dia mudah kotor ya. Jadi harus hati-hati ya. Oke, hanya segitu aja pembelajaran kita hari ini. Nanti kita mulai praktik untuk menggambar flora. Oke, Ibu akhiri kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.